Halo apa kabar semua, semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film action terbaru berjudul The Iceland 2023. Bercerita tentang seorang ketua polisi brutal yang adiknya dihabisi oleh bos mafia kejam. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan satu grup band yang sedang mengisi acara di sebuah kafe yang berada di Pulau Iceland. Terlihat si pemilik kafe yang sangat mengagumi vokalis band itu hingga ia meminta si vokalis untuk duduk di mejanya. Diberitahu kalau pemilik kafe ini bernama Alvarez dan si vokalis band bernama Nora. Di sini Alvarez memuji kecantikan dan keindahan suara Nora. Bahkan Alvarez sampai menawarkan Nora kontrak selama 1 tahun dengan bayaran 3 kali lipat, asalkan Nora mau menyanyi di kafe ini setiap malam minggu. Mendengar tawaran itu, Nora pun sangat bahagia dan tanpa pikir panjang ia menyetujui kontrak tersebut. Kemudian Alvarez menyuruh salah satu bartendernya agar mengambilkan anggur untuk Nora. Namun ketika si bartender akan menuangkan anggur tersebut, tak sengaja ia malah menumpahkannya ke gaun Nora. Terlihat Nora yang tidak mempermasalahkan hal itu karena ia bisa langsung mengganti gaunnya. Namun Alvarez yang tidak terima karena baju tamu VIP-nya telah dikotori dengan sadis, ia pun langsung menghabisi si bartender di hadapan Nora. Melihat hal tersebut, Nora pun menjadi ketakutan dengan apa yang telah Alvarez lakukan. Ternyata Alvarez ini adalah bos mafia terbesar di Amerika. Namun sudah 4 tahun ia tinggal di Pulau Iceland untuk membangun bisnis haramnya di sini. Adegan berpindah ke Los Angeles. Di sini kita diperkenalkan dengan ketua polisi bernama Max dan wakilnya yang bernama Phil. Rupanya saat ini mereka sedang menyamar menjadi pengedar barang haram yang akan bertransaksi dengan salah satu bandar di sana. Tak lama datanglah si bandar dengan satu anak buahnya. Di sini Max langsung menghampiri si bandar untuk mengambil barang haramnya. Sedangkan anak buah si bandar menghampiri Phil untuk membawa uang dari Max. Namun ketika Phil akan menyerahkan sekantong uangnya, dengan cepat ia langsung menyerang anak buah si bandar hingga terjadilah pertarungan. You might as well shoot, because I promise you my family. Man, you both are. Shut the fuck up. Tak lama kemudian Max dihubungi oleh sang ibu yang berada di kampung halamannya. Di sini sang ibu mengabarkan kalau adik Max telah ditemukan tewas. Mendengar hal tersebut, Max pun langsung pergi ke kampung halamannya yang ternyata berada di Pulau Iceland. Singkat cerita, Max sampai di sana dan terlihat ia sedang mengikuti upacara pemakaman adiknya. Ternyata adik Max itu adalah si bartender yang kemarin dihabisi oleh Alvarez. Terlihat ibu Max yang sangat terpukul karena ia tidak menyangka kalau anak bungsunya akan berakhir dengan sangat mengenaskan. Namun rumor yang beredar adik Max dihabisi oleh para gangster ketika dirinya pulang dari shift malam. Terlihat juga Alvarez dan 2 tangan kanannya yang dengan santai hadir di pemakaman itu lalu mengucapkan belasungkawa kepada Max. Setelah pemakaman selesai, Max dan ibunya pulang ke rumah. Di sini Max langsung melihat-lihat foto kenangan dengan mendiang adiknya. Ternyata sudah 11 tahun Max baru lagi menginjakan kaki ke Pulau Iceland karena selama ini ia selalu disibukkan dengan tugasnya yang menjadi ketua polisi. Max pun berjanji kepada dirinya sendiri kalau ia akan membalas orang-orang yang telah menghabisi adiknya itu. Keesokan harinya Max mendatangi kantor polisi yang ada di pulau tersebut. Max langsung menemui ketua polisi dan terlihat mereka yang sudah sangat akrab. Ternyata ketua polisi ini merupakan sahabat kecil Max yang bernama B. Di sini B mengucapkan belasungkawa atas tewasnya adik Max dan ia berjanji akan secepatnya mengusut kasus tersebut. Max bertanya apakah B sudah mendapatkan ciri-ciri pelaku yang menghabisi adiknya. B pun menjawab untuk saat ini ia baru mendapat informasi perihal yang telah menghabisi adik Max adalah para gangster. Namun untuk mengetahui gangster mana yang telah menghabisinya itu, ia akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Mengingat banyak sekali gangster yang selalu berkeliaran tiap malam di pulau ini. Merasa tidak menemukan informasi apapun, Max pun bergegas pergi ke suatu tempat latihan dojo. Sesampainya di sana, Max menemui pelatih dojo wanita bernama Akilah. Dan ternyata Akilah ini adalah mantan pacar Max. Terlihat Akilah yang sangat bahagia ketika Max datang karena sudah 11 tahun ia tidak pernah lagi bertemu dengan Max. Kemudian Akilah mengucapkan belasungkawa atas kematian adik Max, lalu mereka pun lanjut mengobrol. Have you kept up with your training? Max menanyakan apakah Akilah mengetahui kegiatan sehari-hari adiknya dan gangster mana yang telah menghabisi adik Max. Akilah menjawab kalau untuk gangster ia tidak mengetahuinya karena semenjak Max meninggalkan pulau ini banyak sekali gangster berdatangan dari luar pulau. Namun untuk sehari-harinya adik Max bekerja dengan seorang pria Amerika bernama Alvarez. Akilah juga memberitahu latar belakang Alvarez yang sebenarnya adalah bos mafia. Kafe-kafe yang ia bangun di pulau ini hanyalah kedok saja, karena bisnis sebenarnya Alvarez adalah membuat barang haram dan menjual senjata ilegal. Mendengar hal tersebut, Max pun menjadi curiga kepada Alvarez dan ia akan mendatanginya sekarang juga. Sebelum pergi, Max meminta Akilah agar membawa sang ibu ke rumahnya karena ditakutkan akan terjadi sesuatu kepadanya. Just be careful. Tak lama kemudian, Max mendatangi Alvarez di kafenya. Di sini Max sempat dihadang oleh satu tangan kanan Alvarez. Namun Alvarez meminta tangan kanannya agar mengizinkan Max masuk. Di sini Max langsung mengatakan apakah Alvarez tahu siapa orang yang telah menghabisi adiknya. Alvarez mengarang cerita dengan mengatakan kalau setahu dirinya adik Max dihabisi oleh gangster dari luar pulau saat si adik pulang kerja shift malam. Nampaknya Max tidak percaya dan mengatakan jika sampai Alvarez terlibat atas kasus ini maka Max tidak akan pernah mengampuninya.
Mendengar hal itu, Alvarez malah tertawa dan mengatakan kalau ia tidak pernah takut dengan ancaman Max, apalagi Max hanya seorang polisi biasa. Kemudian Alvarez memberikan alamat salah satu kafe tempat para gangster menongkrong. Alvarez meminta Max agar menanyakan kepada gangster di sana saja, karena mereka pasti mengetahui geng mana yang telah menghabisi adik Max. Setelah Max pergi, Alvarez meminta tangan kanannya agar mengerahkan gangster dari utara untuk menghabisi Max malam ini juga. Di sisi lain, memperlihatkan Max mendatangi sahabatnya yang berjualan hotdog. Di sini Max menanyakan persenjataannya yang dulu pernah ia titipkan kepada sang sahabat. Kemudian sang sahabat mengatakan kalau persenjataan Max ia kubur di gedung kosong yang ada di dekat pantai. Terungkap fakta kalau saat remaja Max dan sahabatnya ini adalah seorang penguasa di Pulau Iceland. Namun semenjak Max pergi ke Los Angeles, pulau ini banyak didatangi gangster asing dan mafia yang ingin berkuasa di pulau tersebut. Sang sahabat juga sudah bisa menebak kalau Max akan membalas dendam atas kematian adiknya, sehingga ia bersedia untuk membantu Max kapanpun Max butuhkan. Setelah itu Max pergi ke gedung kosong dekat pantai, lalu ia mengambil semua persenjataan yang dulu sahabatnya kubur. Malam harinya Max mendatangi kafe yang ditunjukkan oleh Alvarez. Di sini Max langsung mematikan musik lalu bertanya kepada para gangster siapakah yang telah menghabisi adiknya. Para gangster yang merasa dituduh oleh Max, mereka pun langsung menyerang Max hingga terjadi aksi baku hantam. Fuck you, bro. Dengan cukup mudah Max berhasil melumpuhkan mereka. Kemudian Max bertanya sekali lagi kepada si ketua gangster tentang siapa orang yang telah menghabisi adiknya. Namun si ketua gangster bersumpah kalau gangster ini belum pernah menyerang warga lokal. Tiba-tiba datang kelompok gangster dari utara yang merupakan suruhan Alvarez dan langsung memberondong Max dengan tembakan. Untungnya Max dapat melarikan diri hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Di tengah pengejaran, Max berhasil melumpuhkan satu dari mereka. Kemudian Max memilih untuk bersembunyi hingga para gangster itu kehilangan jejak Max. Tak lama si ketua gangster menghubungi Alvarez untuk memberitahu kalau mereka telah kehilangan jejak Max. Mendengar hal itu, Alvarez menjadi murka, hingga ia memerintahkan gengnya agar menghabisi ibu Max saja. Sesampainya di rumah Max, para geng itu langsung masuk ke dalam dan memberondong ibu Max yang sedang tidur. Namun saat diperiksa, ternyata itu hanyalah sebuah guling karena ibu Max sudah diamankan oleh Akilah, mantan pacar Max. Beberapa waktu kemudian terlihat Max dan B, si ketua polisi, sedang mengolah TKP di rumah Max. Di sini Max tidak bisa membayangkan jika saja ia tidak menitipkan ibunya kepada Akilah. Mungkin sekarang sang ibu sudah menjadi korban. B memberitahu Max kalau barusan ia mendapat kabar dari informannya tentang kejadian ketika terbunuhnya adik Max. Ternyata saat itu ada saksi mata seorang vokalis wanita bernama Nora. B juga sudah mengetahui kalau Nora tinggal di motel dekat gereja dengan nomor kamar 18. Dan Max bisa menanyakan langsung kepada Nora tentang siapa orang yang telah menghabisi adiknya. Keesokan harinya memperlihatkan Max yang mendatangi Nora di kamarnya. Awalnya Nora tidak mau membukakan pintu karena ia takut kalau Max adalah antek-anteknya Alvarez. Kemudian Max mengeluarkan lencana polisinya dan mengatakan kalau ia datang ke sini untuk menyelamatkan Nora. Pada akhirnya Nora pun mau membuka pintu dan mereka langsung mengobrol. Di sini Max berjanji akan mengeluarkan Nora dari pulau ini asalkan Nora mau memberitahu siapa sebenarnya orang yang telah menghabisi si bartender waktu itu. Karena bartender tersebut adalah adik kandung Max. Dengan gugup, Nora pun mengatakan kalau adik Max dihabisi oleh Alvarez hanya karena dia tidak sengaja menumpahkan anggur ke gaunnya. Sampai sekarang Nora tidak diperbolehkan keluar dari pulau ini dikarenakan Alvarez takut kalau Nora akan mengadu ke polisi. Alvarez. Mendengar fakta itu, Max langsung membawa Nora keluar kamar lalu ia menemui B, si ketua polisi. Di sini Max meminta B agar mengantarkan Nora ke dermaga dan memastikan Nora keluar dari pulau ini dengan aman. Pada akhirnya B mengantarkan Nora ke dermaga. Sementara Max akan mempersiapkan segalanya untuk membalas kematian adiknya kepada Alvarez. Adegan berpindah ke Alvarez yang sekarang meminta tangan kanannya agar mendatangkan tentara bayaran andalannya untuk memburu Max. More trouble than we expected. It's empty. They must have known someone was coming. Beberapa jam kemudian memperlihatkan para tentara bayaran Alvarez datang ke pulau ini dan langsung menuju rumah Max untuk memburunya. Di sisi lain memperlihatkan Max yang sedang berkumpul dengan sang ibu beserta Akilah di rumahnya. Di sini Max berniat untuk menitipkan lagi sang ibu kepada Akilah karena ia akan menyerang Alvarez saat ini juga. Namun tiba-tiba Max mendengar suara mobil datang yang ternyata itu adalah tim tentara bayaran suruhan Alvarez. Dengan sigap Max langsung mengambil senjata lalu membawa sang ibu dan Akilah pergi ke belakang rumah. Sedangkan dua orang tentara bayaran itu berjaga di mobil dan dua orang lainnya akan masuk ke dalam. Saat di dalam, kedua tentara itu menemukan jejak Max yang kabur ke belakang rumah hingga mereka langsung mengejarnya. Di tengah pengejaran, kedua tentara itu berhasil menemukan Max hingga terjadi aksi tembak-tembakan. Sementara dua tentara yang berjaga di mobil, mereka bertemu dengan B, si ketua polisi hingga terjadi aksi tembak-tembakan. Pada akhirnya B berhasil mengusir kedua tentara bayaran itu. Di sisi lain memperlihatkan Max yang mampu menghabisi salah satu dari mereka. Namun yang satunya lagi berhasil kabur. Kemudian B menghubungi Max untuk menanyakan keberadaannya.
Max menjawab kalau saat ini ia akan mengamankan sang ibu dan Akilah di rumah sahabatnya, yaitu si penjual hotdog. You okay? Yeah, I was shaking, but I'm okay. Adegan berpindah ke Alvarez dan tangan kanannya yang sekarang sedang mengecek Nora di kamar hotelnya. Namun betapa marahnya Alvarez saat melihat Nora yang sudah tidak ada di sana. Alvarez langsung menghabisi penjaga hotel karena dianggap tidak becus menjaga Nora. Real sorry. Kembali ke Max yang baru sampai di rumah si penjual hotdog. Di sini Max langsung menitipkan sang ibu dan Akilah di rumah sahabatnya itu karena mulai sekarang Max akan membalas kematian adiknya kepada Alvarez. Dengan senang hati si penjual hotdog pun mau menerima ibu Max dan Akilah. Namun ketika Max akan pergi, Akilah malah ingin ikut membantu Max. Max sempat melarangnya, namun Akilah tetap memaksa hingga mereka pun pergi bersama. Come to home. Thank you. Malam harinya memperlihatkan Max dan Akilah yang sedang menunggu kedatangan B, si ketua polisi. Ternyata malam ini Max telah janjian dengan B untuk menyerang Alvarez bersama-sama. Tak lama kemudian datanglah B menggunakan mobilnya. Namun B tak kunjung keluar sehingga Max dan Akilah langsung memeriksanya. Ketika diperiksa ternyata B sudah dalam keadaan sekarat dan tiba-tiba rupanya itu serangan dari tentara bayaran Alvarez yang kini tersisa tinggal 3 orang. Pada akhirnya para tentara itu berhasil menculik Akilah, sedangkan Max sebisa mungkin mencoba menolong B yang sekarat. Di sini B meminta Max untuk terus berjuang membalas kematian sang adik dan menyelamatkan pulau ini dari orang serakah seperti Alvarez. Hingga setelah itu B pun harus tewas. Keesokan harinya kita dibawa ke suatu gereja dan di sana terlihat warga lokal yang sedang beribadah. Tak lama Max mendatangi gereja itu dan langsung berpidato. Di sini Max mengatakan kalau kita semua adalah warga lokal dan jangan mau diperbudak oleh warga asing. Max mengajak semua warga agar bersatu untuk menyerang Alvarez yang merupakan bos mafia barang haram. Kali ini korban Alvarez bukan hanya adik Max melainkan B, si ketua polisi dan juga Akilah yang sedang diculik. Mengetahui itu semua, para warga pun sepakat bersatu untuk menyerang Alvarez. Setelah itu Max datang ke kantor polisi karena sekarang ia menggantikan B menjadi ketua polisi sementara di sana. Max meminta para polisi bawahannya untuk tetap fokus karena target mereka sekarang adalah Alvarez. Tak lama kemudian saat Max mencari data tentang Alvarez, tiba-tiba ia pun didatangi oleh Phil, rekan polisinya di Los Angeles. Phil sengaja datang ke sini untuk mencari Max karena ia khawatir kepada Max yang sudah lama tidak kembali ke Los Angeles. Max menjawab kalau ia tidak akan kembali ke Los Angeles sebelum ia menghabisi Alvarez yang telah menghabisi adiknya dan sekarang menyandra Akilah. Di sini Phil bersedia membantu Max karena apapun masalah Max itu adalah masalah dirinya juga. Sore harinya Max dihubungi oleh Alvarez. Ternyata Alvarez sudah mengetahui kalau orang yang membawa Nora si vokalis kabur adalah Max. Alvarez meminta mereka bertemu besok jam 7 pagi dan melakukan pertukaran antara Nora dan Akilah. Setelah pertukaran itu Alvarez berjanji tidak akan lagi mengganggu kehidupan Max asalkan Max juga melupakan semua kejadian yang pernah Alvarez lakukan. Max hanya mengiyakan saja permintaan Alvarez, padahal kita tahu kalau Max tidak akan pernah memaafkan Alvarez sampai semua dendamnya terbalaskan. Ditambah Nora juga sudah Max pulangkan keluar pulau, jadi tidak mungkin ia bawa besok pagi. Setelah itu Max menghubungi Phil dan memintanya untuk membentuk tim dengan polisi di sini. Max meminta Phil untuk memimpin tim polisi itu lalu menyelamatkan Akilah tepat saat dirinya bertemu dengan Alvarez besok jam 7 pagi. Tanpa ragu Phil langsung menuruti apa yang Max perintahkan. Keesokan harinya memperlihatkan Max yang sedang menunggu Alvarez di tempat yang sudah mereka janjikan. Sementara Phil dan tim polisinya sedang berusaha masuk ke dalam markas Alvarez untuk membebaskan Akilah. Tak lama Phil dan timnya diserang oleh satu tentara bayaran Alvarez, namun dengan sigap Phil mampu menghabisi tentara itu. Berpindah ke Max yang kini bertemu dengan Alvarez dan satu tangan kanannya. Alvarez langsung menanyakan di mana keberadaan Nora. Max pun berbohong dengan mengatakan kalau Nora akan datang jika Akilah sudah berada di sini. Kemudian Max terus mengulur waktu karena ia menunggu kabar dari Phil yang sedang menyelamatkan Akilah. Kembali ke Phil yang saat ini sudah menemukan Akilah, namun ternyata masih ada satu tentara bayaran yang langsung menodong Phil. Di sini Phil hanya bisa pasrah karena keadaannya sudah sangat terdesak, namun tiba-tiba Akilah melakukan hal ini. Pada akhirnya tentara bayaran itu berhasil mereka habisi. Kemudian Phil langsung mengabari Max kalau Akilah sudah aman bersamanya. Setelah mendapat kabar itu, Max langsung mengatakan kalau Nora tidak akan pernah kembali ke pulau ini karena ia sudah aman di Los Angeles. Mendengar hal itu, Alvarez mengancam kalau orang-orangnya yang ada di markas akan segera menghabisi Akilah. Namun dengan santai Max mengatakan kalau semua anak buah Max yang ada di markas sudah berada di akhirat. Kemudian Alvarez langsung memerintah tangan kanannya untuk menembak Max, namun inilah yang terjadi. Dengan sangat mudah Max mampu melumpuhkan tangan kanan Alvarez. Terlihat si tangan kanan yang tidak menyerah dan akan menembak Max dari belakang, namun tiba-tiba ternyata itu adalah si penjual hotdog dan semua warga lokal di pulau ini. Kini Alvarez sudah terkepung dan ditodong puluhan senjata oleh warga lokal. Max meminta semua warga agar menurunkan senjatanya karena ia akan menantang Alvarez untuk berduel dengannya sampai di antara mereka ada yang tewas. Tak ada pilihan lain, Alvarez pun menerima tantangan Max hingga terjadi perduelan. Kemudian Max melakukan apa yang pernah Alvarez lakukan kepada adiknya.
Keesokan harinya memperlihatkan Max yang sedang bermesraan dengan Akilah di tepi pantai. Rupanya kini mereka telah resmi jadian lagi dan memutuskan untuk segera menikah. Kemudian Phil mengajak Max untuk kembali lagi ke Los Angeles. Namun kali ini Max menolak karena sepertinya ia akan menetap di sini untuk melindungi pulau itu dari orang asing yang ingin berkuasa. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah.